Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali menyapa Bapak Ibu dalam renungan malam pada hari ini. Renungan kita pada hari ini dengan tema Jagalah dirimu dalam panggilan. Diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-28 dan 29. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nats yang kita baca ini adalah sebuah pidato atau sebuah khotbah perpisahan Paulus dengan para penatua yang ada di Efesus. 3 tahun Paulus bersama-sama mereka melayani. Tentu adalah sebuah pengalaman, tentu adalah sebuah kebersamaan, tetapi sekaligus ada sebuah perjuangan. Itulah sebabnya perpisahan ini membawa rasa sedih, membawa rasa duka di tengah-tengah kehidupan para penatua pada waktu itu. Dan penulis mengatakan bahwa mereka berduka cita karena Paulus mengatakan mungkin mereka tidak akan bertemu dia lagi. Nah, saudara-saudaraku, di sisi yang lain, khotbah perpisahan Paulus ini adalah sebuah estafet pelayanan yang akan dilanjutkan oleh para penatua yang ada di Efesus. Artinya mereka mau melanjutkan pelayanan yang telah dibuka, yang telah dijalankan oleh Paulus. Oleh sebab itu, di dalam khotbah perpisahan ini, Paulus memberikan nasihat kepada mereka. Nasihatnya adalah supaya mereka, yang pertama, mereka menjaga diri mereka. Saudara-saudaraku, di dalam pelayanan Paulus telah berkata bahwa aku siap, aku bersih dalam pelayanan. Saudaraku, Paulus berani diuji, Paulus berani diperdebatkan baik dalam kehidupannya maupun dalam tujuan pelayanannya. Oleh sebab itu, Paulus yang paling penting yang di dalam seorang pelayan, Paulus berkata jaga dirimu. Artinya apa, saudaraku? Jaga kehidupanmu. Seorang pelayan adalah seorang yang mau hidup dalam rendah hati. Paulus berkata, saudaraku, di dalam ayat 18 dan 19, ketika pertama kali dia sampai ke dalam kota Efesus, dia berkata, aku melayani dengan rendah hati. Tetapi bukan hanya hidup dalam kerendahan hati, tetapi ada sebuah perjuangan. Paulus menggunakan kalimat air mata, bahkan menghiraukan hidupku, menghiraukan nyawa. Maka Paulus meminta ketika mereka menjaga hati sikap hidup mereka, mereka juga harus rela berkorban dalam pelayanan, saudaraku. Pelayanan membutuhkan sebuah pengorbanan. Tetapi bukan hanya itu juga, Paulus juga meminta kepada para penatua supaya di dalam menjaga diri mereka, mereka tetap fokus kepada pelayanan itu sendiri, yaitu jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Paulus 3 tahun di Efesus, dia memberitakan Injil, membawa orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi supaya mereka mendengar Injil kasih karunia Allah yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Paulus mau supaya para penatua bukan hanya disibukkan di dalam pelayanan, melayani meja saja, tetapi juga memperhatikan jiwa. Karena banyak para pelayan yang lupa akan hal ini. Mereka disibukkan hari demi hari pelayanan meja, tapi lupa pelayanan kekal, yaitu mencari jiwa dan membawa jiwa kepada Kristus. Itulah sebabnya Paulus meminta mereka menjaga hati mereka, hidup rendah hati, hidup penuh perjuangan, tetapi fokus kepada pelayanan. Yang kedua, bagaimana kita menjaga diri kita? Paulus juga mengajarkan supaya mereka dalam menjaga diri mereka, mereka menjaga ajarannya. Persis sama ketika Paulus menasihatkan Timotius, jagalah dirimu dan jagalah ajaranmu. Saudaraku yang terkasih, Paulus menyadari ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu. Paulus mengistilahkan serigala-serigala yang siap menerkam, yang tidak pernah peduli dengan kehidupan kawanan itu. Oleh sebab itu Paulus berkata, tetaplah ajarkan Injil kasih karunia, bukan Injil yang lain. Saudaraku, bagaimana kita
mengajarkan Injil kebenaran, maka seorang pelayan dia harus dekat kepada sumber Injil itu, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Maka supaya kita konsisten kepada Injil kebenaran, Paulus berkata, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita mampu menjaga ajaran yang benar. Karena akan muncul ajaran-ajaran palsu, ajaran yang menyenangkan, ajaran cerita-cerita nenek moyang, ajaran-ajaran fiktif dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Paulus berkata, jagalah dirimu supaya apa? Supaya dalam perjalanan pelayananmu engkau tidak jatuh. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, Paulus berkata, bukan hanya menjaga diri, tetapi juga jagalah kawanan domba Allah. Yang dimaksud oleh Paulus adalah jagalah jemaat yang telah dilayani, yang telah dimenangkan oleh Paulus. Saudaraku, ketika Paulus menggunakan seluruh kawanan, ini berarti seorang pelayan tidak bisa membeda-bedakan siapa yang dilayani. Dalam konteks Paulus, mungkin ada orang-orang yang namanya Kristen Yahudi, ada juga orang Kristen non-Yahudi, ada orang kaya, ada juga orang yang susah. Paulus berkata seluruh kawanan ini harus dilayani. Tidak ada diskriminatif, tidak ada namanya yang sara, tidak ada yang namanya rasis. Semuanya dilayani. Karena apa, saudaraku? Karena Paulus berkata mereka adalah milik Allah. Saudaraku yang terkasih, ini adalah panggilan yang berat bagi seorang pelayan. Ini adalah panggilan berat bagi kita yang dipercayakan Tuhan, yang dipilih Tuhan mengembalakan jemaatnya. Saudara, di dalam konteks formal, mungkin gembala yang dimaksud itu adalah para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Tetapi mungkin juga di dalam konteks informal, para penggembala ini juga bisa dikaitkan secara luas, yaitu para pemimpin. Siapa itu? Yaitu kita, yang tetap harus menjaga diri kita dan menjaga ajaran kita. Saudara-saudaraku, di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita juga harus belajar menjaga diri kita. Kita bersyukur melalui yang namanya social distancing, physical distancing, kita memiliki banyak waktu bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak istri kita, suami kita. Tetapi dalam banyak waktu itu juga, saudaraku, banyak juga hal-hal yang negatif akhirnya muncul. Saudaraku, banyak pasangan-pasangan suami istri yang akhirnya berkonflik di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Sebuah berita yang saya baca, saudaraku, dikatakan di China setelah situasi pandemi ini banyak orang yang saling menggugat untuk bercerai. Padahal ada begitu banyak waktu yang mereka gunakan untuk berkumpul bersama. Tetapi seringkali perbedaan sulit sekali diterima, perbedaan sulit sekali dimaafkan, sehingga akhirnya berujung kepada sebuah konflik. Suami istri, anak dengan orang tua, stresnya anak sekarang dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan dibantu dengan stres orang tua, akhirnya menimbulkan juga konflik di tengah-tengahnya, saudara. Belum lagi beberapa waktu yang lalu kita melihat para hamba Tuhan juga sibuk dengan dirinya, sibuk dengan ajarannya, sibuk untuk saling mempersalahkan, saling dukung-mendukung, sampai kawanan domba Allah terabaikan. Saudara, di situasi seperti ini kita dipanggil untuk menjaga diri kita. Jaga diri kita supaya kita tetap hidup rendah hati, supaya kita tetap hidup di dalam pergumulan perjuangan kita, supaya kita tetap fokus kepada panggilan kita memenangkan jiwa. Bagaimana mungkin kita bisa memenangkan jiwa kalau hati kita, hidup kita tidak kita jaga? Dan bagaimana mungkin kita bisa menjaga keluarga kita kalau kita tidak berkomitmen untuk hidup menjaga mereka, memelihara mereka, dan hidup bersama dengan mereka? Dan di dalam konteks bergereja, bagaimana gereja akan bertahan kalau setiap pemimpinnya hanya mementingkan diri mereka sendiri, hanya menjaga diri tapi lupa menjaga kawanan, atau sebaliknya
menjaga kawanan. Seolah-olah dia yang paling bagus, yang paling baik, tapi juga lupa menjaga dirinya dan keluarganya. Saudaraku, dua hal inilah yang Paulus minta kepada jemaat para penatua di Efesus, supaya mereka menjaga diri mereka dan juga menjaga kawanan. Hari ini hidup kita juga harus sama. Kita jaga diri kita dan kita jagalah orang-orang yang di sekitar kita, supaya melalui hidup kita banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Engkau Allah yang terus menjaga, memelihara hidup kami, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID yang kami rasakan sampai hari ini. Tuhan, firman-Mu mengajak kami supaya boleh saling menjaga diri kami, supaya kami boleh hidup rendah hati, hidup dalam perjuangan, tetapi juga tidak lupa fokus kami membawa jiwa, membawa keluarga, membawa gereja, orang-orang dalamnya kepada Kristus, dan jiwa-jiwa baru yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan kami juga tidak lupa menjaga kawanan domba, orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan, melalui kehidupan kami, supaya nama Tuhan dimuliakan. Ini milik-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sedang bergumul sampai hari ini. Kami berdoa terus kepada mereka, Tuhan berkati, Tuhanlah memberkati tiap-tiap rumah tangga. Tuhanlah yang memberkati tiap-tiap pergumulan jemaat-Mu. Cinta kasih Tuhan tanamkan, kecukupan Tuhan nyatakan, dan biar ketika Tuhan izinkan pergumulan terjadi, kami tetap mengandalkan Tuhan berdasarkan firman-Mu, sehingga kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami menyerahkan pelayanan gereja-Mu terus-menerus secara online ini, biarlah kiranya menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.